ke sini. Ya. Jelas ke sini. Kita kesini dulu. Tinggian. Nah, kan? Dah duduk, sudah duduk. Daun telinga ini habis, ini lebih. Ya kan? Ini sebelah dan telinga. Ya kan? Ke sini lihatnya. Oh iya. Sebelah kanan atau berendah ya, Mas ya? Bahu, udahnya Oh, lebih tinggi yang kiri ya? Nah, ini kelihatan jelas kok. Yang kiri. Kalau pakai penampang ini kan kelihatan jelas, misalnya. Iya, kiri. Yang kiri. Ya kan? Bahu tinggi sebelah. Ibu-ibu sudah dimulai. Libur. Ini sebelah. Kanan tinggi. Oh iya, naik. Jadi pegang ya bajunya. Jarang sudah. Merahnya tak kelihatan. Kamu lebih besar. Ini naik. Ini rendah. Iya, naik. Ini apa? Padahal bahunya tinggi ini. Iya, tambahnya ini tinggi ini. Ini habis ini. Apa? Oke, posisi mundur. Pak, mundur. Begini aja kan, ruku. Nah, ini garisnya ke atas sedikit. Nah, ini lebih tinggi. Ini lebih rendah. Kelihatan? Iya. Ini kan garis lasernya nih. Iya. Ini habis, ini tinggi. Laser. Losis ya, iya. Udah. Garis ini dong dari tengah. Dari tengah jatuh dari tengah. Iya dari sini terus kan satu. Kelihatan. Oke. Kemudian copot kakinya Pak. Nah ini juga bisa diketahui kaki tinggi sebelah atau tidak. Posisinya terlentang Pak. Posisinya terlentang ya, balik badan ya, gitu kan. Kepala menjok sini. Itu kan kaki di sini, kepalanya di sini. Kepala kanan. Nah, sedikit ini mulut dulu. Awas. Lihat. Terus ya. Ditahan ini satu orang. Ini lebih tinggi. Ini habis. Ini masih panjang. Kiri. Kelihatan nggak? Iya, ya. Ini garisnya. Ini kan garis lurusnya. Ini telapaknya habis tuh. Tapi ini telapaknya masih Oh iya, panjang. naik ya. Oh iya. Yang kiri yang. Yang kiri tinggi. Kanan Ini pendek. tinggi. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Betul. Kanan Oh. pendek. Jangan lihat dari samping, dari sini. Oh iya itu. Ya, kelihatan. Maju ayo, maju Pak. Boleh, Bapak. Maju. Oke. Terus sedikit. Nah, ini habis, ini masih sisa. Tapi ini lebih tinggi. Yang kanan. Kanan lebih tinggi. Yang kanan yang lebih tinggi. Iya benar, yang kiri habis, yang tengah besar. Tuh. Ini di tengah kan, center. Iya, yang kanan yang lebih tinggi. Yang kanan. Ini Pak. Ini habis. Ini masih, ini habis sudah. Hmm. Ini masih sisa. Masih sisa ya. Oh bahu. Kelihatan garis ini? Kelihatan, kelihatan. Sisanya mana sih Mas? Ini masih sisa. Iya, sisa. Kalau ini udah habis. Lihat, ujung itu iya. Ini masih sisa ke atasnya. Oh, ini pas di sini. Pas, ya. ya. Ininya Masih Ah, ada bawahnya ada dia. lagi. Ke atasnya. ya ya. Sendirinya. Artinya ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Ya
Cuma dilihat dari mata terangnya, nggak pakai mata pas. Tidak ada ujung apa? Pucuk doang dia lagi pucuk. Kenapa ke sini? Ini lebih tinggi berarti. Betul kok. Ini harus tanpa baju deh. Mohon maaf ya. Masuk di depan. Nah. Ini diambil di tulang belakang. Taikin sedikit lasernya. Sampai habis batas ini. Taikin terus. Nah, Kelewatan. kelihatan nggak? Lewat. Terus. Yuk, bawain lagi. Nah, ini naikin lagi. Nah, ini. Terus dikit. Yup. Nah, ini habis, ini masih sisa. Berarti ini lebih tinggi dari garis. Kelihatan? Oh, kok dari sini sih kelihatan nih kalau begini nih. Ya, kelihatan Kalau ya. begini kelihatan. Kalau dari atas enggak. Iya, didatanya harus Kan didatanya. ada garisnya. Ya, Iya kalau begini. betul. Pucuk. Oke, ini masalah bahu, masalah ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Aturan kaki yang itu lebih panjang aturan ya. Ini lebih pendek aturan. Coba, tapi postur kan berbeda setiap orang dari analisis. Maju Pak, maju. Kurang Pak. Langsung. Terus tumitnya. Nah, ini tumitnya habis, ini masih Iya. sisa. Iya. Hmm. Yang kanan ya? Iya, banyak. Yang sisa. Sebelah kiri. Kiri. Ini panjang. Kiri. Ya kiri ya. Tapi Benar. tadi masalah Kebalik. kiri semua. Kiri, Ada sana. udah Kan gitu tuh. cek ya. Pengecekan Bapak mah itu kanan dari pertama sini, dia sana kiri. postural. Kalau pengecekan postural cukup tadi Pak. Atas, tengah, bawah, pinggang sama kaki. Postural. Postural. Tapi kalau pengecekan ada yang mau lagi? Saya. Ke belakang, kamu yang ada depan sih lo ya nanti Pengawasan. sama kan ini tembak. Terus terakhir ini garis ini. Iya kan? Terus Ini segini. ke atas. Hitam lagi. Yang Kurang jelas. kanan ya. Warna putih boleh nggak? Matikan. Coba biar jelas. Bisa nggak? Bisa. Sudah dimatiin hidungnya. Kiri lebih tinggi. Kiri nggak sih? Kiri tinggi. Ya kiri tinggi ini. Kiri ya? Tinggi ya. Naikin lagi sedikit lagi biar. Ya pasti. Naikin lagi. Telinganya tinggi itu sebelah. Oh, Yang kiri tinggi. Nah ini habis, nggak ada, ini masih sisa. Ini lebih tinggi. Ini ya. Naikin lagi ke telinga coba. Saya ada batas ini. Buat sebatas. Nah, terus naikin. Nah, simetris nggak telinganya? Tidak. Enggak. Kiri lebih tinggi. Lebih Ini tinggi. lebih tinggi. Naikin ke atas ya. Sama nggak? Ini ada. Jauh tuh. Kawan. Terus pasin daun telinga. Telinga kanan. Ini Telinga kanan. lebih tinggi. Iya. Masih rendah. Lebih tinggi. Kiri lebih Kiri. tinggi. Pasti bawah lebih tinggi. Ya. Ya, telinga lebih tinggi, bawah lebih tinggi. Oke, mundur sedikit. Kaki ini kalau pakai gini, ini tembak di tengah. Kurang ke tengah, bisa sedikit. Ini miring, apa ya? Nah, habis ya. Kiri. Langsung ukur dari situ. Mana yang tinggi? Yang kiri ya. Kiri. Ini tinggi. iya. Kiri tapi Ini rendah. banget sih. Oh, iya, kiri. Ini ya. Iya. Iya. Oke. Kemudian bawahnya. Tiduran ke sana. Jalan bawah. Hah? Wih, Nah, ini jauh baru nih. dari atas kanan. Nah, di sini aja garisnya. Sip. Habisin di sini. Dikit lagi. Naik. Up. Nah, Oh. ini habis, ini panjang. Lebih kan? Bisa ya. Yang kanan. Iya, yang ini kan? Ya, yang Ini ini. yang kanan. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Nah, itu teknis. Postural. Teknis pengecekan postural dengan alat bantu menggunakan laser. Waterpad. Ini waterpad, ini mudah didapat kok di online ada. Ini juga tripod dapat. Oke.
Ini teman. Ada Pas apa namanya? oh, pasar. Kenapa lepasin? Mas Al, dari 3 pengecekan itu sebetulnya idealnya seperti apa? Artinya kalau saya kan tadi kiri. Ini kan ada kanannya. Ada kanan, ada kiri. Ya, setiap orang mengalami kejatuhan cedera berbeda dalam rentang waktu hidupnya, Pak. Jatuh ke kiri, jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Aktivitasnya. Betul kan? Iya. Beda-beda, nggak ada ideal. Karena tadi dibilang bahwa setiap orang pasti cedera. Gitu. Nggak ada yang benar. Gitu. Termasuk saya kalau diukur sama aja Jumdi. Sama aja ibaratnya nggak benar-benar sempurna 100% bahwa torsonya normal. Itu saya melayang jalannya begitu. Nggak benar-benar manusia nggak ada yang benar-benar normal. Tapi ini sebagai acuan kita, langkahnya apa? Nah, ini tinggi sebelah, berarti harus traksi nantinya. Oh ini belok, ada rotasi, berarti rotasi lawan arah. Itu aja. Ini kaki panjang sebelah, pendek sebelah. Oh yang penting ditraksi nanti supaya panjang. Untuk menentukan jurus apa yang akan dilakukan. Iya nanti, iya ini. Ini langkahnya apa aja sih, kerusakannya apa? Disepurin dulu, dilihat. Jadi di balance-nya ya diambil tindakannya apa aja bisa. Utamanya pembekuan femur untuk nyamain tinggi kaki sehingga dia nggak terlalu jauh, rotasi nggak terlalu jauh. Nah itu untuk postura. Sementara untuk fisika oke. Ini peserta ya, peserta juga ini. Iya. Ya, ini postural itu tadi pengecekan ya, dari mulai telinga, bahu, ya, panggul, lutut, sama lutut juga kalau detailnya dicek boleh sama ini. Beda sebelah, tinggi sebelah, panggul, beda sebelah, tinggi sebelah. Idealnya ada ruangan khusus, ya. Ini pakai celana dalam aja kayak gitu, supaya nggak tertipu. Nih, kain tadi kan ada. Tipu kan panjang pendek itu sebenarnya kadang baju yang kurang. Ini. Nah untuk fisika problem dicek satu-satu persendian. Itu pertama rotasi dia, akselerasi, kemudian awal tenaga. Ya. Nah ini akselerasinya dilihat diuji. Putar, ada nyeri, ada keterbatasan, ada nyeri nggak? Ada keterbatasan, kemudian ke samping, fungsinya diuji, ada nyeri, ya, ada nyeri. Ada ke belakang, keterbatasan ada, nyeri ada, nggak ada, masih muda ya, apa saya kemudian siku, ya, ada nyeri keterbatasan, ada terus, ada oke, ada keterbatasan, ada nyeri, keterbatasan gerak, disertai nyeri, ya itu aja 3 hal aja misalnya, ya. Pertama diuji rotasinya, ya. Keterbatasan gerak, nggak ada, dibalik, ini di scan, ya. Keterbatasan gerak ada, nggak ada, nyeri kekakuan ada, nggak ada nyeri, ada kekakuan, dibalik, ada nyeri, ada kekakuan, nggak ada, normal, masih muda, bagus ya. Belum cedera, masih bagus. Coba yang saya nanti, iya, jelaskan dulu. Ada keterbatasan. sambil duduk bisa ya. Ya, posisi berdiri Pak. Kemudian ini powernya, ya, powernya kita lurus posisinya. Ya. Kemudian ini uji Siap. kekuatan sendinya ya, atau istilahnya range of power ya. Jadi seberapa kuat sendi memiliki tenaga. Kuat, tahan. Kita sedemikian rupa, paling kuat, paling kuat, paling kuat, kuat, kemudian kita. Nah ini seimbang, tahan. Nah ini seimbang ya. Tidak ada kelemahan pada bidang sendi. Sendinya normal, ya masih bagus. Press. Ya. Coba omnya mana omnya? Omnya mana omnya? Om. Omnya nih. Nah, ini om janggot. Oke ya, kita uji akselerasi, ibu wajib diuji akselerasi, diuji pergerakan. Sejauh mana sendinya bisa berakselerasi, bisa bergerak. Copot nanti. Rotasi, ya, rotasi sampai atas. Nah ini keterbatasan ya, nggak bisa sampai atas maksimal. Ada keterbatasan. Udah hati-hati sih. Sudah jelas. Nah, keterbatasan gerak sendiri. Balik ke depannya bisa nggak kunci. Sakit? Dibalik. Nah ini keterbatasan juga. Ya. Di sini. Nggak
sampai di pangkal stapularisnya. Pertengahan saja ini berarti mengalami keterbatasan, ada sendi bahu yang berubah atau bergeser. Ternyata dilihat, ternyata ada pergeseran, ada celah sendinya, berarti sendinya berubah. Ada rapat, ada celah sendi, berarti sendinya ada pergeseran. Coba yang lain, kita dulu abduksi, apa rotasi, sama itu, keterbatasan, mau dia. Keterbatasan gerak atau disertai jadi keterbatasan aja atau ada nyerinya Pak? Ada nyeri. Oh ada nyerinya, keterbatasan gerak disertai nyeri. Jadi pas ditarik ini dia nahan ya? Iya nahan. Ada keterbatasan gerak. Sebelahnya ini juga ada, nggak bisa maksimal ya, udah sepuh. Terus ya, ini sendiri. Jadi nggak enak. Ini sama, lengkap, putar, nyaman, aman. Ini udah bermasalah. Kemudian sendi bahunya karena bermasalah ini biasanya ya kekuatan sendinya habis ya. Ototnya tidak memiliki kekuatan. Oh iya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Tidak bisa mempertahankan posisi. Kalau dia sendinya satu saja kuat ditekan ini jatuh satu nahan. Coba ada yang ini ya. Oke ya, sama. Termasuk kepala ya. Ke atas ada tangan ya turun ke kiri kanan jadi bisa ya sini terbatas ya kelihatan terbatas sampai sini saja. Nah ini diuji sama kilometer kalau tadi postura sama waterpass kalau ini diuji sama kilometer maksimalnya ini nah ya nanti dia reposisi sampai mana sebelahnya kalau habis di posisi nah kalau habis di posisi ini apa Pak? Nah segini ya tapi habis di posisi nanti derajatnya nambah yang mungkin bisa kesini bisa nambah ini ada nomornya ini sebelumnya dicatat derajat ya. Namanya tadi apa master? Apa tadi cek apa? Physical problem. Iya. Postural problem, physical problem. Physical problem punya gimana? Postural problem punya laser waterpass kayak gitu. Kamu waterpass digital untuk menuju ke diri. Ini tangannya ada terbatas nggak? Disertai jari ya? Ada? Nah ini ada ya, ada. Jadi ada keterbatasan gerak, disertai nyeri, tidak ada keterbatasan gerak saja atau nyeri saja. Semuanya di analisis dan diuji. Itu dalam teknik postural apa physical problem. Nanti kita fokusnya ke sini nanti ke masalah persendian saja. Jadi kuat, tahan. Oh itu nggak imbang. Nah, sendi ini yang mana? Ini kenapa? Coba. Ini sakit. Tapi dia lebih lemah ya? Oh, juga buka. Enggak. Sama-sama ya, ini juga pas ya. Belum pas. Balik. Sebetulnya. Ada nyeri? Ya, tiganya ada bisa kita. Oh, dari sini ya. Dari pembukaan. Dorong. Bawah. Enggak ada. Sama di kaki, kaki juga sama. Ya, kaki naik. Sampai mana? Yang empat kaki ke sini. Ini apa? Bisa ya, ke samping bisa ke belakang bisa sebelahnya Apa lah? dari ke samping
belakang, putar bisa. Tidak ada masalah, nggak ada nyeri. Ya, semua persendian diuji ya. Kemudian badan maju mundur, rapat kakinya. Sampai mana sampai turun maksimal, nggak ada nyeri. Tarik. Kemudian ke samping badan, ya, putar. Tarik. Seperti halnya tadi di modul ada ya. Putaran gini di modul, kaki naik ke atas, semua lengkap di modul cara pengujian. Ini kalau kanan kiri Tarik ya, oke. Nanti dicatat dalam somasi ya. Somasi itu ada itunya apa lembar tersendiri itu. Coba ada yang punya modul nggak? Saya lupa nggak bawa somasi. Ini bikin sendiri ya. Nah ini tuh diuji-uji di sini. Nah somasi ini dicatat bahwa sini bahunya mulai masalah dilingkari pada postural problem. Kemudian pergerakan ini dilingkari. Ya, kaki panjang pendek juga tadi termasuk dilingkari. Up, down, ikuti keterangan. Ya. Ini dicocokkan kondisinya. Struktur vertikalnya dilihat. Terus Pak, terus. Ini kan maju. Ini ada yang cocok nih samping kiri. Dilihat yang ini, yang mana yang cocokannya. Vertikalnya ke depan, sementara dagunya naik. Vertikal ke depan, daun naik. Ini PG8, A1, sentrang. Gitu. Lihat dari belakang. Kirinya kemana? Ke kiri ke kanan. Ke depan ke belakang. Kiri cenderung. Ya. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ini F, PG5, sentrang. Begitu. Kemudian bahu. Tinggi mana? Ini tinggi, ini rendah. Torso tinggi rendah ini PG8. Ini tinggi rendah, ini tinggi rendah sentrang lagi. Jadi menyediakan servis itu untuk pasien gitu ya? Iya, pasien. Ini gemuk, cekung, PG9 sentrang lagi. Udah ininya. Panjang pendek persendian semuanya diisi. Di keterangannya apa? Hasil pengujian ROMS, hasil pengujian postural, di analisis. Termasuk tadi naik kaki, satu lagi ditahan, tahan ya. Oke, sebelahnya. Nah ini lemah. Tadi kuat, yang ini lemah. Termasuk ke dalam adanya pergeseran pada persendian. Kenapa lemah? Kenapa kuat? Lemah mengindikasikan dengan pasti ya bahwa sendi mengalami pergeseran sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Geser sendinya renggang, ya, nggak kompak, ya. Kompak itu masuk ya, nggak lepas gitu. Pasti dia lemah. Terlalu ngepres juga terbatas, nggak bisa. Ya, harus ada cairan yang melapisi. Terlalu press nggak bisa, dia sakit, keterbatasan. Terlalu renggang, dia lemah. Itu posisi sendi itu harus membedakan itu seperti itu. Yang lemah, yang kayak gini lemah misalkan, tidak ada tenaga misalkan ya, itu injeksi dimasukkan. Yang terlalu kuat, kompak, yang keterbatasan itu ditraksi tekniknya. Paham nggak? Ini lemah nih, nggak ada tenaga, injection. Jangan semua diinjek jadi kanan. Masalahnya apa? Nggak ada itu. Berbeda dengan kayak lain. Kondisinya apa? Diuji dulu dengan ini. Pasien lemah tenaganya, baru boleh. Ya. Tekniknya apa? Shoulder injection misalnya. Ini boleh diimplant untuk dimasukkan kembali. Tapi ini keras, nggak bisa. Kalau keras nih, traksi. Beda lagi pengambilan. Kan keras, terbatas, kaku, dibuka. Ini lemah, nggak ada kekuatan. Itu dasar analisis masukin ke teknik. Cocok semua. Satu pasien berarti butuh pengecekan. Iya, pengecekan profesional. Kalau nggak ngecek, itulah yang ngecek tuh gara-gara yang ngecek tiba-tiba cedera, baru teriak-teriak. Kita tolong segala macam. Ngeceknya dicek nggak? Langsung aja. Iya. Sekarang nggak, besok lusa nggak, silakan aja sampai maksimal dia nggak pasien ngantri ya. Tapi suatu saat ada
suatu kasus tiba-tiba udah selesai. Siapapun nggak kenal orang, kalau tanggal merah itu nggak ada tanggal merah. Namanya musibah apa sih? Tertibnya apa? Tertibnya ini postural check supaya kita dapat gambaran kita yang harus dilakukan. Kemudian analisis, ya, struktur, ya, mulai dari akselerasi, tuh, ya, kemudian power, tahan, sebelahnya, tadi ada tempat kita tahan, nah ini lemah, nah ini kuat, ini lah, Di bagian. Betulkan dulu, diinjek dulu, kerak. Ini lemah ya, misalkan. Posisi duduk untuk kita membuktikan bahwa kalau lemah diinjeksi, kalau lemah ditraksi. Ini tadi lemah, dalam lemah peraturan. Setelah lemah, kita secara teori kita harus memasukkan sedihnya. Kita lakukan pengujian udah sedihnya. Jadi pelajari nafas. Ini semuanya lemah. Ini sudah resolusi ada ya. Oke. Nah sekarang uji lagi. Posisi berdiri lagi. Oh, tidak bisa duduk, Mas Tak? Hmm? Tidak bisa duduk di itu. Ya pengujinya tadi berdiri. Betapa? Tuh, kuat. Tenang lagi. Ulang-ulang. Istri senang di rumah. Ini juga berlaku bagi pasien yang mengalami gangguan misalnya, itu harus ditraksi, dibuka, dilepas. Kalau longgar diinjeksi. So, kenapa ada injeksi, rotasi, twist, harus paham. Kayak sulapan aja. Jadi nggak bisa kiri kanan Sama ini ya. sama kiri kanan, itu namanya mirroring. Mirroring hanya ada chiropraktik. Beda kaidah ya, pahami. Mirroring sama kiri kanan dasarnya apa? Kalau dasarnya dia lemah, boleh diinjeksi. Kalau dua-duanya lemah, boleh diinjeksi. Dua-duanya. Iya, dua-duanya lemah. Kayak tadi. Tipa ini ya. Ya, misalkan. Boleh diinjeksi. Atau dua-duanya kaku, boleh dilepas. Satu saja dari posisi yang dibutuhkan. Tuh, kalau pada masalah fisika terapi. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi namanya respon neurologis ya. Jadi saraf ini ya. Saraf brachialis ini pada spinal cord ya. Kan ini ada rami ventral kiri kanan. Nah, rami ini mempersarapi lengan, ada yang mempersarapi kaki. Nah, mempersarapi lengan ketika vertebra mengalami dislokasi khusus pada ruas tulang servikal ya. Cukup uji dari apa? Saraf tepi saja. Ya, saraf tepi saja. Ini sudah satu aliran mewakili di mana terjadi dislokasi yang menekan saraf pada ruas pada tulang servikal. Cukup ambil dari lengan. Begitupun kaki, ya, ada kena di mana, ini diambil dari kaki. Itu paling mudah. Ya, contoh, orang mesti apa? Mempersarapi lengan melalui cervicalis. Duduk. Kita bisa uji. Duduk. Kita bisa uji saja kiri atau kanan. Ayo, ini yang lebih sakit. Nah, kalau yang lebih sakit berarti cervicalis ini mengalami Yang kelihatan tadi uji. Nggak tadi gimana? uji ini ada namanya digiter dorsalis nih. Tuh, di sini ada nggak? Ada yang poster kesarapan nggak? Ada. Di belakang atas. Aku yang lemah di sini. Yang mana? Postur. Yang kuning. Apa radialisnya ya? Ini kan dari aksila, kemudian urinar, medial, radial, digitalis, sama dorsalis. Ini ventralnya ke brachialis nerve. Brachialis nerve ini mewakili percabangan dari cervical 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7, keluar dari ventral spinalus process cervical 5 masuk ke aksila. Dari aksila ada scapularis longtoracik, aksilari, kemudian median, urinar, radial,
ke bawah masih median udan radia, sama terakhir penggabungan antara radia dan uriner ini di saraf digital dorsalis. Nah, diuji di sini digital dorsalis paling mudah bahwa ketika ada saraf yang mengalami tekanan pada cervicalis, ini cervical ya, saraf mengalami tekanan pada cervicalis bisa diuji pada digital dorsal karena dia persarapannya, itu kan ada aliran persarapannya ini untuk menentukan kiri atau kanan, ya kanan kiri atau kiri atau kanan. Ya. Tadi diuji sakit yang Kanan. ini yang kanan tetap sakit. Nah berarti pada cervicalis ini mengalami cedera yang menekan saraf spinalis. Tapi pertanyaannya cervical mana? Kan gitu. Kalau modalitasnya apa? Zonanya udah dapat kanan. Nah, tapi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya belum diketahui kan? Nah baru diketahui. Dimulai cervical 1. Jadi pertanyaannya gitu kan. Tuh, begitu. Ini ada occipital. Nih. Ya, occipital. Ya, tengkorak bagian belakang. Ya. Occipital kecil ya. Ini masuk, tergelincir cervical 1 atau asis. Nah, cervical 1, nah tiap satu buku mewakili satu ruas. Satu buku jari mewakili satu ruas. Cervical 1, 2. Nah, ini 2 udah kesakitan Mas. Berarti antara di 2. Berbeda dengan yang kirinya cervical 1, 2. Enggak mengalami kesakitan. Mungkinnya di 2, di 3. Nah, sekarang kita bahas lagi ke materi. Kondisi tulang apa kondisi tulang belakang yang bagaimana yang menyebabkan sakit? Cuma 2 dari 3. Apa? Apa dia kompresi, apa dia slip, apa dia rotasi? Yang menyebabkan sakit. Yang menyebabkan sakit cuma 2, kompresi dan slip. Nah, kompresi cirinya apa? Slip cirinya apa? Kan itu. Kalau slip ada nyeri, ada tonjolan, ada cekungan. Kalau kompresi ada nyeri, ada keterbatasan gerak. Ini diuji, dilihat ada tonjolan, ada cekungan enggak? Kemudian ada keterbatasan gerak enggak? Kesininya? Kesininya? Ada keterbatasan gerak. Nah, ada keterbatasan gerak, berarti dia ada kompresi. Juga disertai nyeri. Kalau kompresi itu udah pasti dia gerak sedikit, ya, karena dia menekan internal vertebral, menekan saraf spinalis, dia pasti menyebabkan nyeri. Tapi tidak ada tonjolan dan tidak ada cekungan. Tapi ada tonjolan, ada cekungan, ada slip. Sama-sama menyebabkan nyeri. Tapi kalau rotasi tidak menyebabkan nyeri karena dia gaya internal, perbedaan tinggi panggul. Di model begitu tadi. Ya, ada paham? Yang menyebabkan nyeri cuma 2, slip dan kompresi. Rotasi tidak menyebabkan nyeri. Slip pada pasien ini setelah diuji adanya tonjolan atau cekungan karena dia bergeser pasti ada tonjolan dan cekungan. Serta disertai nyeri. Ada nggak tonjolan cekungan? Kalau nggak ada bukan slip kasusnya. Ada nggak pergerakan terbatas? Ada pergerakan terbatas kemudian nyeri kompresi. Kalau slip jadi nggak terbatas. Slip nggak terbatas dia. Oh. Tapi ada tonjolan. Tapi beda segmen, beda kasus. Ada juga. Di segmen atasnya slip, di segmen bawahnya kompresi. Orang tuh ada kayak gitu. Ya, 2 segmennya dia bermasalah. Ya, habis kena bentur, kena tekan, mungkin saja. Ya kan? Mungkin saja dalam perjalanan orang jatuh banggul ke sini tiba-tiba toroknya kena hantam lagi. Atau jatuh bahu, tanggul kena. Banyak dalam perjalanan itu orang tuh jatuh tuh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Sering saya ngadepin ibaratnya kok ini jadi ya, tapi nggak ada tonjolan, tapi nyeri kompresi, tapi ini apa ibaratnya beda gitu ruangannya tuh, di bawahnya ternyata ada masalah lagi, beda ruas, beda masalah. Makanya kalau tadi diuji ya pada persarapan, tadi pada apa? Nah, ujinya murah pada digital sekali saja, tidak ada tekanan. Coba masker. Coba masker. Ulang. Mana tahu. Pada digital dorsalis, ini saraf digital dorsalis, pertemuan antara radial dan ulnar. Ini tulang radial, ini ulnar. Sarapannya di sini. Ini enggak, tuh, ditekan aja enggak. Itu apa Pak? Rasanya enak tekan atau? Ada sakit tapi bukan yang banget. Oh, masih bisa ditoleransi ya sakitnya. Ini Oh, kalau ini langsung ya.
Langsung sampai. Nah, ini juga korelatif terhadap ketika sendi mengalami permasalahan, ya, dia tersaraf, ya, pada cervikalis otomatis, ya, kalau dia tersaraf, ini terdapat kelemahan. Kalau ditambah, dia ada dislokasi sendi juga makin parah. Cervikal mengalami cedera, sendi mengalami cedera. Itu kasus-kasus physical problem itu analisisnya, kayak gitu. Kaki, tangan, kaki juga ada, tapi diambil dari tuh. Ini ada dari tibialis nih kakinya. Nah, tibialisnya, ambil dari tibialisnya. Nah, ada pasien yang ke bawah, ya, kita uji di sini. Ini ya, ini tulang tibia, fibula. Nah, tibia di dalam ini. Nah ini, nah seperti ini. Tek, tek. Ya. Ini nggak sakit? Ada strum ya. Kemudian ini sakitnya. Mana tadi? Nah ini lebih nyaman karena nyaman. Ini nyeri. Nah, ini ada strum, ini nyeri ya. Ini enggak? Apa nyeri? enggak. Nah, enggak. Ya, artinya ada masalah nih. Ya, ada masalah tapi tidak apa gitu. Intinya ada masalah, namun kan kasusnya masih ringan, dia masih bisa jalan, segala macam. Biasanya kalau yang ada kasus terkait penekanan saraf ini ditekan dari digital aja udah sakit cirinya. Ya, dulu Pak. Jadi pengujiannya tuh kalau untuk physical problem itu ada 3: akselerasi, power, sama respon neurologis. Itu kuncinya. Akselerasi, digerakin kemana aja, terbatas enggak? Gitu kan? Kalau terbatas dia ada masalah. Power, diuji powernya, kekuatannya. Ini bisa nahan, ini enggak, ini masalah. Ya, sama tadi respon neurologis, ditekan, mana yang lebih sakit. Penekanannya kencang Pak. Biasa aja respon neurologis itu. Coba sini. Biasa kalau nggak usah ini pakai gunting kuku, tusuk gigi juga bisa kok. Akselerasi itu ROM itu ya, range Ya, of motion itu. range of motion. Ya, pada digitalis, ini digital dorsal. Sama kan tekanannya? Tapi mana yang lebih dominan? Biasanya dapat dari situ. Udah? Menunjukkan bahwa saraf mengalami tekanan itu aja. Di satu sisi kiri atau kanan. Dan kita harus cari lagi PR-nya di vertebralnya. Ruas nomor berapa? Ya, tapi ruasnya itu sudah dekat. Karena apa? Karena pemilihannya cuma 7 ruas. 7 ruas. Berarti kalau secara kasus saya lebih banyak dari dia ya? Enggak juga. Ini oh enggak. Enggak juga. Tekanan gitu. Ada tanda aja, ada tanda bahwa saraf mengalami tekanan pada sisi kanan. Tuh. Ya. Kemudian ditandai dengan apa? Korelasikan. Ada nggak keterbatasan gerak di leher? Oh, ada keterbatasan gerak di leher. Oh, berarti iya mengalami tekanan. Itu caranya. Ada pertanyaan? Paham nggak? Apa barangkali kurang paham? Sok. Ya. Apa yang kira-kira barangkali saya kecepatan gitu atau saya ya nyampaikan yang nggak sistematis? Iya, kan mengacu ke sini, ke kesehatan. Oke. Pada ruas tulang belakang nggak ada dua-duanya atau satu saja, karena dia satu kesatuan. Itu yang pertama. Ya. Nah, mengacunya kemana? Mengacunya ke saraf yang mengalami tekanan, berarti dia ada pergeseran yang menekan saraf tersebut. Ya, geser, lebih menekan. Maka teknik apa yang sesuai dan cocok untuk mengembalikan posisi? Ya, kalau ada tekanan ke mana tadi yang ini tadi, ya sesuai di sini. Ya, pada cervical ini lebih sakit kan? Nah, berarti ada tekanan terhadap saraf spinalis. Kalau ada tekanan terhadap saraf spinalis, jawabannya apa? Ayo. Tekanan expression. Enggak, kasusnya tekanan kompresi.
dijawab dengan Traksi. nah, selesai. Traksi. Karena ketekan, ininya ditekan jadi kita tarik. Kalau ada kompresi, Ya. tekan. Kita tarik. Traksi, ekstraksi. Kuat ditarik. Iya. Kalau geser, slip, ada pergeseran, ada cekungan tandanya, atau ada tonjolan pada visual analysis ataupun pada magnet itu diinjection, ditekan. Kalau twist ada rotasi, ya, kiri atau kanan di apa? Ada rotasi, berarti kita twist. Itu kan. Masukin lagi ke ilmunya, ke ilmu dasarnya. Ini ngapain nih? Harus apa nih? Di tekanan. Bingung. Terus kita belajar tadi panjang kali lebar. Kasusnya apa dalam ruas tolong belakang? Cuma 3, bukan ratusan loh, cuma 3. Pertama, kompresi yang berarti Ekstraksi. penekanan. Tekanan. Kompresi berarti penekanan, ya kan? Kemudian ada slip, berarti pergeseran. Kemudian rotasi, berarti terkilir, terrotasi. Cuma 3, bisa? Bisa. Terus yang ditandai nyeri ada berapa? Cuma 2, lebih kecil lagi. Karena rotasi tidak mengalami nyeri. Karena dia penyesuaian bentuk tubuh yang menghendaki posisi seperti itu. Bukan kayak gaya eksternal, bukan kayak gaya luar. Kalau karena gaya luar ada benturan menyebabkan pergeseran. Gitu. Paham nggak? Kalau ada gaya luar tekanan menyebabkan kompresi. Tapi rotasi adalah bentuk toleransi tubuh akibat perbedaan panjang kaki. Bukan pada tulang belakang, tapi kelainnya pada kaki termon. Pada sendi kelangka mengalami perubahan posisi sehingga panggul mengalami perbedaan tinggi. Akhirnya rotasi pada tulang belakang. Dan dia tidak menyebabkan nyeri. Pada pasien penderita skoliosis tidak menyebabkannya Nyeri. Pasien penderita spondylolisis dan HNP dia menyebabkannya Karena Tekanan. traksi. tekanan, ada tekanan sama ada pergeseran. Slip. Ya kalau slip dia pergeseran, kalau rotasi kalau kompresi dia penekanan. Mudah Pak. Itu kalau misalnya LBP atau HNP itu kan biasanya dia di lumbar itu dia jadi rata ya. Nah rata kompresi Pak. Kompresi. Mau back pain misalkan kompresi di situ. Ada penekanan terhadap internal vertebra. Internal vertebra ditekan dia akan apa sih kalau ini tuh lebar dia tuh. Internal vertebra paham kan? Ya. Jadi cakram di antara ruas tulang belakang, bantalan. Bantalan. Ketika dia mendapat tekanan dia akan melebar. Gimana sih kalau kita tekan sesuatu, kemudian ditekan terus dia melebar gitu. Nah melebarnya itu menekan saraf spinalis. Menekannya saraf spinalis ditandai adanya Nyeri. nyeri. Nah nyeri ini bisa diuji. Jangan nanya Pak ini nyeri nggak, ini nyeri nggak, ini nyeri nggak, ini nyeri nggak. Nggak bisa begitu. Diuji satu saja pada ventral persarapan, pada routing disebutnya. Ya, serabut saraf pada saraf kiri atau kanan. Ada digital net. Ambil dari sini. Bisa juga dari urinar media bisa. Ini kan? Dari digitalis. Tetap yang ini. Coba dari medialis. Ini atau ini? Tetap ini sama. Sama juga dari urinaris. Ya. Terus ini. Sama dari urinaris ini. Percabangannya sama. Ketika semua serabut saraf mengalami tekanan akibat brachialis nerve yang mengalami tekanan, semua kena dampak Pak. Pengujian tadi bisa nggak dilakukan hanya satu aja atau tiga-tiganya yang dilakukan? Ya satu aja, simpel. Maksudnya pengujian ini efektifnya, ini efektif karena saraf lain pun sama. Mau diambil dari mana pun sama. Gitu, mau ambil dari median nerve, mau ngambil dari urinaris nerve, mau ngambil dari digital nerve atau dari radial nerve sama. Gitu. Ini kan persarapannya ada banyak. Urinar, median, radial, digitalis sama tuh. Satu selang. Maka dari brachialisnya atau dari aksilarinya sama juga ini brachialisnya. Ini saraf brachialis. Ini kan tuh ditekan sakit tapi nggak terlalu ini ditekan sakit. Sama saja. Jadi satu bagian memang terdampak akibat apa? Akibat dislokasi yang menekan saraf spinalis pada spinalus proses apa? Fase join, keluaran fase join. Ada
Jadi antara 7 ruas ada satu ruas yang mengalami pergeseran dan itu menekan saraf. Ada bukan pergeseran ya, ada pengaruh ya yang menyebabkan saraf mengalami tekanan, baik itu kompresi atau slip. Karena rotasi dia tidak menyebabkan nyeri. Ini menyebabkan nyeri. Ada nyeri. Kalau itu pas ada orang gitu ya, dia gini kan, gini-ginian dia kan, gini-gini, kayak gitu. Nah itu ada masalah di saraf sini, cervical atau gimana ya biasanya? Itu Sindrom gitu, sindrom apa gitu? itu ini kalau dalam ilmu RTS itu saraf kranial. Kranial. Ya, 1 dari 12 saraf kranial terdampak. Oh, Ya, itu facialis nerve. Wajahnya gerak-gerak. Iya. Alisnya. Ya, alisnya itu yang bertanggung jawab terhadap area itu apa? Saraf apa? Itu sarafnya trigeminal nerve. Ya, trigeminal nerve mana? Ophthalmic, maxillaris sama mandibularis. Itu. Ophthalmic dahi, maxillaris, maksila ini, ya, tulang pipi, mandibularis dan mandibel. Kalau nggak dia saraf trigeminal, ya, mengatur trigeminal ganglion, dia saraf facialis. Saraf facialis tanggung jawabnya kemana larinya? Dia masuk dalam rangkaian 12 saraf kranial, bukan pada rangkaian saraf spinal, bukan pada saraf spinalis tulang belakang kita. Tapi saraf yang keluar dari otak, ya, batang otak, ya, medula spinalis, bukan pada spinalis, tapi dia keluar dari batang otak medula spinalis. Yang itu ya, ada cranial tuh, spinal and cranial nerve. Ini yang bawah. yang di bawah ini. Ah iya sama itu. Nah, spinal nerve itu yang wajah-wajah tuh, yang di kepala. sama Mas Tepeja. Ya sama. Itu di situ yang cranial ada yang Nggak lengkap di sini, tapi ada yang lengkapnya RDS, ada yang ini nggak lengkap, tapi bisa sih masih dipelajari di rumah ya. Karena banyak kita mempelajari cranial nerve, itu 12 saraf kranial, olfaktorius, oculomotor, kemudian trigeminal ganglion, accessorius, kemudian vagus, pokoknya ada 12 dia. Vestibulocochlearis, kemudian troclear, abdusen, aksesoris, hipoplasa, terus ada 12 kan. Itu persarapannya beda-beda, bukan ke spinalis. Kalau spinalis setiap segmena pada ruas tulang belakang pasti ada rami, ada akar, ya. Nah, akar-akar ini berkaitan dengan sistem organ. Tapi kalau yang di sini pilihan nih, kalau di cranial, tapi mengacu ke organ-organ atau persarapan yang berada di kepala. Kayak olfaktorius itu saraf indera peraba, penciuman, mencium bau, terus ya penciuman lah. Kemudian abdusen, oculomotor, optical, 3 saraf, itu saraf mata, saraf wajah, facialis, kemudian trigeminal ada 3 saraf, kemudian glosofaring ini lidah, vagus saraf yang mewakili yang warna biru itu mewakili jantung, paru-paru dan lambung ke bawah dengan 60% sistem pencernaan itu di saraf vagus di sini. Ada kalau cedera saraf vagus bermasalah internal juga ada. Nah, apa itu penyelesaiannya dengan reposisi juga atau ada? Iya, biasanya kan akibat tekanan tetap aja. Akibat tekanan pada C1, C2 itu atras aksis rentan banget kena saraf kranial. Ada 2 saraf yang langsung terkoneksi dengan saraf atras aksis itu. Ya saraf spinalis, ya saraf kranialis pada atras aksis muaranya sama. Jangan sampai cedera atras aksis ini. Dua segmen itu. C1, C2. Biasanya itu di traction. Ya, pembebasannya itu di traksi. Itu tadi dibaca kalau ada yang model kayak gitu. Kendek. Gini. Bodek. Ada kan? Ya, setiap Ada. 20 detik sekali gitu, Master. Ya. Oh ya. Gitu kayak sih. Sama cervical ya. Pakai tuh dia kesian. Tapi kata dia kan nanti dulu gak biasa. Itu kalau di kita teknik penekanan terhadap saraf ya, ada saraf spinalis ini semuanya harus dibebaskan dan dia harus mendapatkan ruang. Harus mendapatkan ruang. Nah,
Salah satu teknik manual untuk mendapatkan ruang itu traksi, merenggangkan supaya vertebra dapat ruangan gitu. Saraf spina ini mendapat ruangan dari vertebralis. Itu kalau diuji tadi ya, pertama uji respon neurologis, terus kedua uji akselerasi pergerakan, terus diuji pergerakan sendinya. Ada caranya di modul ya. Kemudian powernya diuji, tenaganya diuji. Itu 3 hal. Ya. Paham? Paham. Ada gambaran? Dan. Ya, so kalau ada gambaran sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya. Itu praktek. Ya, diuji kiri kanan, diuji pergerakan, diuji tenaga. Masing-masing aja. So, saya menyimak sejauh mana bisa menangkap pelajaran. Ada pertanyaan lagi? Jadi ada istilah manipulasi sirkulasi darah serebrovaskular. Nah, serebrovaskular itu adalah darah yang mengalir ke otak. Ya sama lah seperti ini, cuman nggak detail ini. Ada masuk dari karotid interna sama keluarannya dari eksternal jugular. Nah, manipulasinya di situ itu apa? Untuk memanipulasi sirkulasi darah, mendorong darah lebih kuat ke sel otak yang terletak lebih jauh, lebih dalam, dan daerah-daerah yang tidak teraliri sirkulasi darah. Itu dimanipulasi, namanya manipulasi buatan. Tekniknya brain cranial massage, ada di RTS. Itu untuk mengatasi tremor, Parkinson, demensia, autis, Down syndrome, terus ODGJ ya, maaf, anak-anak istimewa, anak spesial, kemudian permasalahan ya, kelemahan organ otak. Itu manipulasi sirkulasi darah. Demensia dalam RTS bisa, tekniknya ada, namanya skenario cranial. Kalau di medis nggak bisa brain sembuh. cranial massage. Kalau di medis nggak bisa sembuh itu demensia. Iya, karena memang kan kontra dengan medis sama RTS, tekniknya itu kontra lah. Tapi RTS juga mengambil acuan, mengambil ilmu anatomi, mengambil analisis dari medis. Untuk analisis sama ilmunya, memang kita medis ya, memang kita ilmunya ilmu anatomi yang lebih sama detail ya, sama-sama benar, memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dengan orang-orang medis. Ketika Bapak Ibu berdebat masalah saraf spina, kemudian saya tunjuk keluarnya saraf aksilaris misalkan saraf brachialis keluar dari mana sentralnya, keluar dari C5, sama medis juga keluar dari C5, karena ininya sama, keilmuannya sama gitu, nggak ada perdebatan dengan ini gitu. Tapi pada penanganan berbeda kita untuk hasil gitu. Contoh di vaskularisasi serebrovaskular, manipulasi sirkulasi darah ke otak ya, yang dimanipulasi buka tutup. Setelah limfoid diaktifkan, jadi darah kayak akan cairan limfoid ya, kemudian dia dimasukkan ke vaskularisasi serebral. Nah, ini akan memecah koagulasi dalam serebrovaskular tadi gitu. Nah, di situ banyak pemulihan sel otak. Kenapa? Karena darah ini masuk gitu, sehingga sel otak mulai regenerasi, mulai mengalami pemulihan. Itu yang berpeluang besar untuk seseorang dapat sembuh dari permasalahan terkait permasalahan serebral. Wow. Jadi yang bisa regenerasi nggak cuma liver, otak juga. Iya, sel otak dapat makan, itu loh kuncinya. Bagaimana caranya? Kan ada blok di situ. Yes. Ya kan? Ada blok dalam vaskularis serebral itu, ada blok. Ada banyak bloknya tuh. Ada aterosclerosis, ada infark, ada emboli, ada clot. Ya, beda-beda jenis, beda-beda, tapi satu masalah namanya blok gitu. Blok sirkulasi ada di pembuluh darah besar, pembuluh darah percabangan, sama di pembuluh darah terkecil. Nah, yang jadi masalah setelah ada blok, pembuluh darahnya tidak menghantarkan darah dan nutrisi ke sel otak, itu yang jadi masalah. Ya, petugasnya yang memecah itu ada sebenarnya, namanya limfatik. Nah, limfatiknya nggak disasar, nggak diaktifkan, bahkan terapis nggak mengenal limfatik sebenarnya. Selama ini terapis nggak mengenal, nggak menyinggung tentang limfatik. Ya, lalai terhadap apa sih fungsi limfatik, apa sih manfaat limfatik, tugasnya apa. Padahal itu pemecah koagulasi. Dan orang nggak perlu mencari pencair darah, nggak perlu mencari ini loh obat untuk melancarkan darah, karena nggak senyawa.
yang senyawa dari dalam tubuh kita itu cairan limfoid, karena dia memang bertugas mengalirkan darah. Cuma satu. Nah, ketika bloknya terbuka, baru sirkulasi darahnya dimanipulasi, dia akan terhantar, gitu loh, terhantar ke sel otak yang mengalami kerusakan. Sel otak yang mengalami kerusakan banyak masalah, demensia, Alzheimer, Parkinson, autis, banyak. Tapi peluang kita apa? Peluang kita memberikan sel otak makan. Dari situ dia bisa regenerasi, dia bisa pulih, dia bisa sembuh. Itu saja. Luar biasa. Oke, silakan praktekkan. Ya, diuji saja akselerasinya, uji saja powernya, uji saja energi. Untuk physical problem. Saya IMA tapi blacknya apa? Untuk mengetahui fisikal. Pertama kan ada masalah sudah pegang kami pegang Masih ini ya, dulunya masih ya. Baru terus pencet. Oh, bagus. Kalau yang ini apa? Kan mau bilang itu kan lupa ini enggak. Jadi kalau ada pakai amannya. Tadi kan ini lagi Pak. Sini lagi. Pelan banyak, pelan. Sakit soalnya. Kalau orang tua sih Sunda ya kalau lahir ya. Susah. Kalau Jawa gimana Berarti kalau kompresi tekanannya lemah atau enggaknya ya kita belajar di karena tenaga konfirmasi ya kan. Kedua karyawan. kenapa nih ke depan? Jadi
Siapa yang pasien? Satu, dua, Oke. dua, tiga.